Nah, Ingatlah yang itu sudah dikasih tahu berlalu, bukan toh, Pak? Pertanyaan sudah saya, berlalu, ketika Bu. Allah mengatakan kepada Muhammad, dan ingatlah kisah Maryam di kitab. Itu kitab mana, saya tanya? Kalau saya tanya, Bu, ingatlah mobil Ibu. Mungkin Ibu pernah lupa nggak? Kalau disuruh Loh, ingat. Pak, kalau ingat itu berarti sudah ada kitab sebelumnya nggak? Iya, ada Injil namanya. Cuma Nah, orang-orang tapi mungkin pada ceritanya lupa. kok beda, Terus Pak. diceritain. Kok seleweng? Ceritanya itu loh, Pak. Pertanyaan saya, kalau benar Maryam ini adalah ibunya Yesus Kristus dan ibunya Isa Al-Masih, mengapa Allah Anda keliru mengatakan Bukan Miriam keliru. ibunya Yesus, Isa Al-Masih ini saudara perempuan Harun, anaknya Imron. Padahal bapaknya namanya Yusuf. Bapaknya Maryam itu suku Yehuda, sedangkan di Quran bapak itu suku Lewi. Lah kok bisa keliru itu loh, Pak? Pertanyaan saya, Quran Anda? Ya udah, saya biar jawab dulu, Bu, sampai selesai ya. Jadi kalau dulu gitu pernah imam dari Islam itu ditanya, ayo kita berdebat. Terus imam kita bilang, mau asalkan asalkan yang kita rujuk Al-Quran, hadis-hadis, oke, ayo. Kalau ada yang tanya juga misalnya, Isa itu begini begini begini, Isanya Islam atau Isanya kamu, jangan dicampur, pasti nggak akan ketemu, Bu, gitu. Nah, Ibu tadi pakai sejarahnya Alkitab, terus dibandingin dengan Loh, Alkitab perkataannya itu Nabi kitab Muhammad sejarah, Al-Quran. Pak. Oke, Nah saya iya itu. tanya, Imron, Musa, Harun, dan Miriam itu orang mana? Ya udah, Pak, gini aja, Bu, yang paling gampang lah kalau mau nyari itu. Saya tanya, di dalam Quran Bapak, saya tanya, yang disebutkan ada surah Al-Imron. Imron, kemudian punya anak Miriam, Musa, dan Harun, kemudian punya anak Isa Al-Masih, itu orang mana, Pak? Tak tanya. Nama-nama ini loh yang saya sebutkan, Imron, Musa, Harun, Miriam, Isa Al-Masih, itu orang mana? Pertanyaan saya ke Pak Misyu. Kurang tahu saya di Al-Quran, cuma kalau saya disuruh membuktikan Al-Quran benar enggak, saya bisa. Itu orang Yahudi, Pak. Musa, masa Bapak nggak tahu orang mana? Saya tanya, apakah Musa itu orang Arab? Enggak. Kok Bapak tadi mengatakan saya nggak tahu orang mana? Loh, Musa itu orang Arab, Pak. Saya tanya sama Bapak. Kalau anaknya ini, bukan tadi bilang anaknya Enggak, saya ini, tanya, Imron. Nabi Musa itu orang Arab apa bukan? Bukan. Loh, lah ya orang Dia dari Israel. golongan Bapaknya Israel, Imron ini ya, suku Lewi. Israel. Iya, pertanyaan saya, Imron di Quran Bapak, Musa, Harun, kemudian diberikan kitab Taurat, Miriam, Isa itu kan orang Israel, Pak, orang Yahudi. Lah sejarahnya yang nulis orang Yahudi, lah kok Bapak percaya abad ke-7 yang nulis orang Arab? Lah itu loh pertanyaan saya. Pertanyaan saya itu, mengapa Bapak percaya yang nulis orang Arab, sedangkan orang Yahudi mengatakan, loh, Miriam saudara kakak tertua perempuan Harun dan Musa yang adalah anaknya Imron, loh ini bukanlah Miriam ibunya Yesus, Pak. Itu beda 1400 tahun. Lah pertanyaan saya, Bapak percaya orang Yahudi yang nulis sejarahnya apa orang Arab nulis sejarah Yahudi? Kalau saya, menurut saya, bahwa Al-Quran itu dari Allah, makanya beda, bukan lah iya, kalau dari Allah kok salah? Kalau nganggapnya Gitu dari Nabi Muhammad, itu baru. Loh, pertanyaan itu saya kan salah. kita ngecek nih klaim Nabi Anda, katanya Nabi Anda mendapatkan kitab turun dari langit, dari Lauh Mahfuz. Lah kok salah? Kemudian pertanyaan kedua nih Pak, saya masih ada banyak pertanyaan. Contohnya di dalam Quran Bapak ya, itu dikatakan orang Samiri, orang Samaria itu membuat anak lembu emas dan ngomong-ngomong sama Musa. Padahal orang Samaria itu baru ada 700 tahun setelah Musa mati itu baru ada yang namanya orang Samiri, Pak. Lah, gimana ceritanya di dalam Quran Anda? Sebentar, saya belum selesai. Gimana ceritanya di dalam Quran Anda orang Samiri kok bisa membuat anak lembu emas dan ngomong-ngomong sama Musa itu loh pertanyaan saya. Padahal orangnya belum ada. Ya udah, sekarang gini aja. Kaum Samiri itu belum ada, Pak. Kaum Samiri itu baru ada 700 tahun setelah Musa mati. Lah pertanyaan saya tuh di Quran Bapak itu kok orang Samiri bisa ngomong-ngomong sama Musa itu cerita dari mana gitu loh, Pak? Nah iya, saya mau jawab dulu, Bu.
Jadi gini, sekarang entah itu Imron, Isa, Musa, Ibrahim atau siapapun mau versi Islam, ya udah versi Islam. Jangan dicampur dengan Alkitab. Loh, Berkali-kali saya ya bilang tidak gitu. bisa toh Pak. Musa, Ya, enggak Ibrahim, dan Imran itu kan bukan orang Islam, apalagi orang Arab. Mereka ini kan orang Yahudi. Dari saya itu Islam loh Bu, dari Nabi Adam itu semuanya Islam, mulai diselewengkan, dimulai di Nabi Isa, semuanya dari Nabi Adam itu. Adam Iya, Islam. Ya, ini dia. silakan di sharing, itu Adam itu Islam, semua Aduh, Nabi itu Islam. Pak. Islam dari mana Bapak? Jangan seperti anak kecil lah Pak. Berpikir Pak, parameternya Adam itu Islam apa Pak? Parameternya apa? Coba Bapak buktikan Nabi itu Islam. Janganlah Bapak Karena bikin tambah. Saya kasih contoh ya Pak, orang Samaria di dalam Quran Bapak itu keliru salah sejarah Pak. Orang Samiri, As-Samiri itu baru ada 700 tahun setelah Musa mati. Orang Samiri itu baru ada setelah kerajaan Salomo pecah jadi dua. Yang kerajaan utara disebut kerajaan Israel 10 suku di bawah Yerobeam. Yang kerajaan selatan disebut suku Yehuda di bawah Rehabeam, anaknya Raja Daud. Itu pecah. Dan orang Samaria itu baru ada ketika dibawa pembuangan ke Asyur, kemudian dibalikkan ke Samaria, kemudian dikawin campur. Itulah baru ada orang Samiri. Kemudian saya tanya lagi, di Quran Bapak dikatakan Yusuf dijual dengan beberapa dirham. Lah padahal pada zaman Yusuf itu mata uang dirham belum ada Pak. Mata uang dirham itu kalau Bapak baca sejarah itu dari drakma. Itu baru ada kira-kira abad ke-5, abad ke-4. Kurang lebih hampir sama dengan kelahiran Nabi Bapak, abad ke-7. Lah pertanyaan saya pada zaman Yusuf itu pakainya shekel. Lah kok bisa Allah Bapak mengatakan Yusuf dijual dengan dirham? Lah padahal mata uang dirham pada zaman Yusuf itu belum ada loh Pak. loh itu kan Gimana kata tuh Bapak Ibu. menjawab saya? Kata Al-Quran ada kok. Kan itu kata Ibu Loh, kan. Pak, sejarah tuh enggak ada Pak. Sekarang Kalau gini, Alkitab kita Bu. betul. Di dalam Alkitab Loh. dikatakan Yusuf dijual dengan harga 20 shekel. Karena pada zaman Yusuf itu belum ada mata uang Pak. Mereka menggunakan satu ukuran yang menimbang berat emas maupun perak. Mereka kalau jual beli itu menggunakan emas maupun perak. Bahkan zaman Nabi Daniel itu harganya kira-kira 30 shekel, terjadi inflasi harga budak pada waktu itu. Masih pakai timbangan Pak pada waktu itu. Lah kok Allah Bapak bisa mengatakan drakma, bisa mengatakan dirham itu dari Hong Kong? Itu kan versi Ibu dari sejarah Bukan, Ibu. itu Sekarang sejarah, kita itu fakta. dibandingin. Bukan Pak, Faktanya dari faktanya Ibu, begini kan? loh Pak. Faktanya adalah pada zaman Yusuf itu tidak ada mata uang. Mata uang itu belum ada. Mereka jual beli menggunakan ukuran timbangan namanya shekel. Mereka menimbang berat emas, berat perak pada waktu zaman Yusuf. Dirham itu belum ada. Mata uang dirham kalau Bapak lihat sejarah itu dari drakma. Itu baru ada abad ke-4, abad ke-5 Masehi, Pak. Ngerti? Jauh banget dari zaman Yusuf. Yusuf itu hidupnya 1800 tahun sebelum Masehi. Lah kok bisa di dalam Quran dikatakan Yusuf dijual dengan dirham? Ini loh, saya enggak habis pikir. Saya pusing ini sampai ke tulang-tulang sulbi saya ini. Udah deh Bu, saya kalau terlalu tinggi-tinggi gitu. Pak Misyu, Iya. jadi cerita yang di kitabmu itu cuman karang-karangan. Mau nggak saya kasih tahu kenapa orang sebodoh saya bisa percaya agama saya? Nggak usah. Saya cuma Karena kamu bodoh, makanya kamu nggak Yang- tahu sejarah. yang di kitab- Karena kamu bodoh, nggak tahu sejarah, nggak tahu sejarahnya Musa, maka gampang di brainwash, dibodohi. Kamu percaya kata ustadz. Kalau Isa versi saya, ya Isanya begini dia saja. naik ke langit, nunggu sampai kiamat. Intinya gini loh Bu, itu, Bapak, Pak Misyu. versinya jangan dicampur-campur. Pak Kalau Misyu. mau versi Nggak versi perlu Pak Islam, nunggu versi sampai Islam. kiamat. Kalau Sekarang aja udah dicampur-campur, terbukti bakal Isamu itu zaman Israel itu salah sejarah, ya. Sudah terbukti orang Samaria kok bisa ngomong-ngomong sama Musa itu dari Hong Kong. Wong pada zaman Musa orang Samaria itu belum ada. Kok bisa ngomong-ngomong sama Musa dalam Quranmu? Wah, aneh-aneh Nah, kalau babar belas. Ini Pak Misyu, Bang Simon, kalau Bang Bapak Simon. bilang Bang Simon. kalau Sudah, semua Bang Simon. yang ada di kitabmu itu Bang Simon. tidak sama dengan yang dimiliki oleh orang Israel, berarti berikutnya adalah kalian harus membuktikan ada di mana itu Musanya Islam. Ada di mana itu Ya, Isanya Musanya Islam? jangan Hidupnya Musa dari kapan? Israel yang menerima kitab Imamnya. Taurat. Hidupnya kapan, Imamnya. tinggal di mana?
Tinggal di Saya mana? Bapak, Jangan jadi sampai imamnya saya- kita kalau mau debat itu pakai dasarnya sama, misalnya di Al-Quran ayat Pakai data surat Pak, ke-1. nggak bisa. Sebentar, Pakai Bu, fakta sebentar. sejarah, pakai data. Kita kalau Sebentar, debat, ini Bapak mau debat kalau sama ini saya pakai moderatornya data Bang Pak. Billy dikasih Halo, waktu halo. dong, biar sama-sama ada Oke, waktunya. oke. Sekarang Pakai data Pak. Bapak kasih saya dirham ada pada zaman Yusuf. Sini, buktikan sama saya Muslim seluruh Indonesia. Dirham ada pada zaman Yusuf. Tolong dikasih waktu ya saya untuk bicara ya, boleh nggak gantian, jangan dipotong. Silakan bicara. Oh ya udah, terima kasih. Oke. Jadi orang sebodoh saya ini bisa percaya Islam, percaya agama ini ya karena dia itu begitu jelas. Tuhannya siapa? Oh, saya sih nggak mau Bapak dibodohi kayak Bapak. Loh, dikasih waktu Sabar. bisa nggak? Jadi dikasih waktu sebentar, paling nggak ada semenit ya. Ya, coba. Tuhannya jelas siapa Allah. Terus di situ dibuktikan bahwa ujung jari Tuhannya nggak manusia jelas. ada yang Nabi sama. Bapak nggak pernah melihat Sebentar, Tuhan. Bu. Nabi Bapak tidak pernah ketemu Allah. Bu, Tuhannya malu nggak loh jelas. dilihat banyak orang loh kalau akhlaknya kayak gitu. Nabi Bapak itu ya tidak pernah mendengar suara Allahmu, tidak pernah melihat Allah. Allahmu tuh tidak jelas. Oke, sabar. Boleh nggak? Mana ya? Kita kasih Kalau dulu dilihat Miss. banyak orang loh Kasih kalau dulu, nggak ada Miss. akhlaknya Bernapas. gimana ya? Bukan soal Jelasnya akhlak. mana? Jadi begini, Miss Yu. Jadi saya mau katakan Miss Yu, bagaimana Ya, mungkin, Anda sabar, bagaimana bisa perkataan Anda mengatakan Al-Qur'an jelas dalam pemikiran orang bodoh? Kamu loh yang ngaku kamu bodoh. Bagaimana saya bisa percaya kalau kamu bilang saya paham karena saya pintar? Harus bodoh ya. Saya nggak Tanya pernah dulu, saya Pak. kalau saya nggak pernah saya katakan dalam Udah dikasih Jadi, waktu ya. Jadi begini Pak, sekarang begini, Bapak jawab aja, jangan mana yang Bapak percaya, Quran yang tidak yang bertentangan dengan fakta sejarah atau sejarah yang bertentangan dengan Quran, mana yang Bapak percaya? Al-Quran lah Pak. Soalnya dia begitu jelas. Saya mau kasih tahu alasannya, udah dipotong. Oke, jelas. Saya mau dengar, silakan jelasnya. Apa alasannya? Bapak mengatakan jelas. Dan parameter apa yang Bapak pakai untuk mengetahui bahwa Quran Bapak jelas? Parameter apa yang Bapak pasang? Ya, terima kasih waktunya ya. Dikasih waktu 2 menit aja, 2 menit. Jadi di Al-Quran itu Tuhannya dikatakan siapa? Tuhannya jelas Allah. Kalau mungkin ditanya yang lain-lain mungkin ada A, ada B, ada C. Tapi itu satu kan gitu. Yang kedua, di Al-Quran itu bukti-bukti yang dikatakan 1400 tahun yang lalu baru terbukti sekarang banyak. Yang belum terbukti mungkin akan terbukti ratusan tahun ke depan ada. Terus Seperti apa itu juga, Pak? Seperti apa? Seperti mungkin kalau di Alkitab kan ada singa makan rumput. Belum ada buktinya. Kalau di Al-Quran, jadi begini sebentar. Pak, singa makan rumput, Sebentar, boleh nggak? singa makan rumput itu Bapak di waktu Katanya itu 2 menit, iya, astaga. jangan framing singa makan rumput itu Bukan, yang waktu di Taman diminta itu Eden. Miss Yu, yang diminta kamu Taman buktikan yang di Eden. Quran yang kamu bilang udah terbukti, kenapa jadi ngomongin Alkitab? Iya, ini kan Iya, belum Makanya kamu selesai, Bu. dipotong. 2 menit, Makanya Pak astaga. cerdas. Kamu kan Ya kasih contoh lah yang di Al-Quran. Kita kalau yang di Alkitab nanti kita kasih tahu Bapak, kita lebih tahu. Sekarang yang di Quran kasih contoh. Ya, jadi di Al-Quran disebut. Berhenti dulu ya, jangan dipotong ya. Saya nggak nyebut Alkitab soalnya. Jadi 1 bulan terbelah dibuktikan oleh NASA itu dari 1400 tahun yang lalu. Yang Itu kedua itu jari bohong, itu sebentar, hoax. Bu. Biar nanti kita simpulkan. Oke. Satu-satu. Biar kita catat ya, kita catat yang terbukti Oke. Jangan pertama. kabur ya Pak, setelah- jangan kabur ya. Jangan kabur. Jangan kabur. Iya, iya, siap. Siap. Ya. Bulan terbelah. Oh Tuhan. Ya. Oke, ujung jari manusia nggak ada yang sama. Oke, nanti kalau ada yang menemukan sama ya bisa jadi salah kan agamanya. Ujung Terus, jari manusia tidak ada yang sama.
Terus dua lautan bertemu seperti Surah ada berapa tembok itu nggak di bisa dalam Quran yang bercampur. mengatakan ujung jari manusia nggak ada yang sama? Surah berapa? Saya mau catat. Surah berapa? Mau catat Ya nanti dulu. tak cari dulu. Nanti kalau saya keluar di ini di apa di Oh, itu cuma TikTok ini hoax, nanti Pak. Nggak double. ada. Itu nanti loh, Pak. Pada hari kiamat, Tuhan akan mengumpulkan kembali bahkan tulang-tulang dari ujung jarimu. Itu nggak bicara sidik jari. Ya, saya kasih Baru 2 Muslim ya. 1 miliar berani membuktikan Al-Quran sesuai sains sekarang. Masuk ke Zoom. Ya, kalau Anda bisa Ya udah, sebentar buktikan ya. bulan pernah terbelah. Pak, Bapak kalau mau 1 miliar tantangan dari saya dalam bentuk cash, ya, Bapak masuk ke Zoom, kita buktikan bulan pernah terbelah apa tidak. Oke. Tunggu, kita catat dulu yang terbukti, baru kita urai satu demi satu. Apalagi Pak? Jari-jari yang tidak sama, apalagi Pak? Tadi ada dua lautan yang bertemu tapi tidak seperti ada lautan. tembok tidak bisa bersatu. Dua Seperti lautan. atau ada tembok, seperti coba Biar, ingat biar. ada sepertinya. Oke, Ada- biar. ada sepertinya. Apalagi? Ya, apalagi yang paling jelas ini sih di awal pembukaan surat. Udah. Misalnya, sebentar ya, semenit ya. Misalnya itu disuruh seluruh manusia itu membuat satu surat yang semisal Al-Quran. Itu misalnya seperti ini ada syaratnya ya. Semisal Al-Quran itu artinya gini, misalnya Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad bahwa Tuhan itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, Itu sudah dipindah ada, Pak. sebentar, Qul huwallahu Bu. ahad. Itu sudah ada sebelum zaman Islam. Bapak masuk ke Zoom, itu adalah puisi, Pak. Qul huwallahu ahad itu adalah puisi. Dan sudah saya buktikan waktu debat saya dengan Ustadz Nahdlatul Ulama. Dan dia nggak bisa jawab apa-apa. Ada 19 surah, termasuk surah Al-Ikhlas yang merupakan puisi, Pak. Ya, Oke, nanti itu kita bahas puisi, Pak. satu-satu dulu. Oke, kita akan bahas satu-satu. Sebentar, Ya, ada Bu. lagi Pak, ada Malu lagi. lo dilihat banyak orang Sabar, motong-motong sabar. akhlaknya lo dilihat. Oh, Saya nggak pernah sabar. malu. Ngapain saya malu? Saya nggak pernah malu. Oke. Ya Sekarang, udah, oke, waktu apa saya lagi juga Pak? nggak banyak ini, tolong Oke. teratur ya. Ya udah. Teratur ya. Oke, Ya sabar. udah. Oke. Pak, gini aja Tunggu, Pak sabar, Bisu, Bu, karena Esther. waktu kamu kan nggak banyak. Ya udah Enggak, satu-satu jadi kita begini. bahas. Oh, enggak, tunggu, Ya, belum teratur selesai. dulu Apa ya. lagi? Oke, saya kasih kesempatan 7 ya, minimal 7. 5. Sekarang ini yang kelima apa lagi? Surat tadi udah Sudah membuat surat seperti Quran, Belum. apa lagi? belum selesai tuh jelasinnya, nanti ngawur lagi. Kami sudah tahu. Oh, Berikut yaudah. apa lagi? Udah berapa tadi? 5 ya? 4. Ya, bulan Apa terbelah, lagi ya? ujung jari, baru 2 lautan, membuat surat seperti Quran, apa lagi? Di dalam lautan ada api kalau nggak salah. Dalam lautan ada api. Aduh, dalam lautan ada api. Ada magma itu loh, nyala api. Iya ya, api bukan magma. Oke, lanjut. Itu Nabi Muhammad nggak pernah ke ini loh, tauku hidupnya di gurun loh, nggak pernah ke laut kayaknya. Tapi Oke. bisa. Ya, artinya itu kan sudah jelasin orang sebodoh saya kok bisa percaya Al-Quran seperti itu. Terus, udah 5 ya? Udah 5 Ya. kayaknya. Apalagi ya, ada banyak sih saya lupa. Pak Misyu, saya tanya, waktu saya juga nggak banyak nih. Saya tanya sama Bapak. Ya, Ketika Muhammad mengatakan sperma keluar dari tulang sulbi, tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan atau raib, menurut Bapak itu saintis apa bukan? Itu bukan kata Muhammad, Bu, kata Allah. Lebih parah lagi, kata Allah. Nggak usah jauh-jauh membelah bulan nggak bisa dibuktikan. Yang bisa dibuktikan aja bahwa sperma itu keluar dari tulang sulbi laki-laki, tulang punggung laki-laki dan tulang dada perempuan atau raib. Menurut Bapak, ini pernyataan konyol. The most stupid words I ever heard in my life. Atau ini pernyataan saintis menurut Bapak? Nggak usah membelah bulan ke laut, nggak usah. Ini loh sekarang saya bisa buktikan loh Pak, dada saya nih loh. Nggak usah jauh-jauh. Saya nggak perlu ke laut untuk membuktikan ada magma, betul nggak Bu Esther? Yang bisa saya buktikan sekarang ini loh. Bahwa suami saya ini keluar sperma dari tulang belakangnya loh, tak periksa sih. Bahwa saya ini loh, tulang dada saya ini keluar sperma, itu bisa dibuktikan Pak saat ini juga. Coba Bapak jelaskan sama saya, mengapa Nabi Muhammad berkata sperma ini keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan?
Kalau itu memang dari Nabi, dari Allah, itu berarti benar. Saya bisa ngasih analogi kalau mau. Misalnya ibu yang sakit matanya, yang disuntik matanya apa pantatnya? Aduh, nggak nyambung itu Pantatnya kan? Pak. Loh, sebentar saya kasih analogi. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya ini, Bill, spermamu tuh keluar dari tulang punggungmu, Bill. Waduh, Bu, kalau ibu pantas aku apa? sakit-sakit. Nah itu saja berarti sudah benar menunjukkan betul, Bill. Quranmu itu bukan dari Allah kok, Pak. Kok kamu itu kok Bapak itu enggak usah percaya nih, Pak. Ada bulan terbelah. Lah Bapak yang enggak pernah tahu NASA, bulan terbelah. Ada gunung gunung-gunung di laut. Jangan enggak usah susah-susah ke laut.